Halo teman-teman, jadi balik lagi dengan saya Muhammad Ali dengan NIP J0401241069. Jadi di video ini saya akan membahas tentang kewarganegaraan digital. Digital punya kewarganegaraan. Jadi sebenarnya kewarganegaraan digital adalah konsep yang mengacu pada tanggung jawab dan hak individu sebagai anggota masyarakat di dunia digital. Seiring dengan semakin luasnya penggunaan internet dan teknologi, setiap orang perlu memahami bagaimana berinteraksi secara etis dan bertanggung jawab di dunia maya. Sama halnya seperti kewarganegaraan di dunia aslinya, yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam berperilaku berkehidupan bernegara. Kewarganegaraan digital juga mengajarkan bagaimana memanfaatkan teknologi dan informasi secara bijak, aman, informasi, dan sesuai dengan norma sosial serta hukum yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban di era digital. Yang pertama, hak akses informasi, di mana setiap orang berhak untuk mengakses informasi yang tersedia di dunia maya tanpa batasan yang tidak sah. Internet memberikan akses yang luas kepada setiap individu untuk memperoleh berbagai jenis pengetahuan, mulai dari berita, artikel, video edukasi, bahkan riset ilmiah. Hak ini mendukung para pendidik untuk mencari informasi di dunia maya untuk perkembangan intelektual seseorang, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kebutuhan yang kita cari tentunya. Jadi sebagai mahasiswa kita juga berhak untuk melakukan research, untuk melakukan pencarian informasi dari berbagai macam sumber. Lalu yang kedua ada hak atas privasi. Seringnya kita ditekankan tentang hak untuk menjaga privasi seseorang, di mana privasi adalah di mana data-data pribadi adalah menjadi hal yang sangat penting pada dunia digital sekarang. Terus kita ketika mendapatkan beberapa informasi-informasi tentang profil seseorang, lebih baik untuk tidak menyebarkan ke khalayak luas. Karena apa? Karena itu adalah salah satu hak privasi mereka untuk menjaga agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu tidak menyalahgunakan informasi-informasi yang telah mereka dapatkan. Yang ketiga, hak untuk berpendapat dan berekspresi. Seperti yang kalian tahu, di media sosial sekarang sedang marak-maraknya tentang pengkritik tentang kinerja Bapak Presiden. Ada yang dari kubu A dan ada yang dari kubu B. Sebenarnya itu adalah hak mereka untuk berekspresi dan berpendapat. Kita juga memiliki hak itu loh teman-teman. Jadi kita hanya perlu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi dan berpendapat di dunia maya. Lalu yang keempat adalah untuk berpartisipasi dalam aktivitas digital. Sepertinya kita sudah sering ya teman-teman untuk beraktivitas secara digital, mulai dari berbelanja online. Habis itu kita juga sering men-upload story di Instagram, dan juga kadang kita mengikuti kuis-kuis di berbagai platform. Itu adalah salah satu aktivitas di era digital. Lalu yang terakhir dalam hak adalah hak perlindungan dari konten negatif. Terkadang kita sering menemukan beberapa konten-konten negatif padahal kita tidak mencarinya. Misalkan kita sedang mencari sebuah konten tentang edukasi, namun tidak sengaja lewat konten-konten berisikan pornografi atau tindak asusila. Itu kita bisa memberitahukan atau mereport akun tersebut, video tersebut, untuk segera di take down. Itu adalah salah satu hak perlindungan dari konten negatif. Ya teman-teman, yang tadi adalah salah satu adalah 5 dari hak, dan jadi itulah adalah beberapa hak yang jadi itu adalah beberapa hak kita sebagai pengguna media sosial. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang kewajiban di era digital. Jadi bukan hanya hak saja loh teman-teman, kita juga memiliki kewajiban sebagai pengguna media sosial atau pengguna di era digital. Yang pertama, kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Seperti yang kalian tahu, jadi teman-teman, tadi kan saya sudah memberitahu tentang beberapa hak-hak sebagai pengguna digital. Namun,
sebagai pengguna digital kita juga memiliki kewajiban. Yang pertama, yaitu kewajiban menjaga, menghormati hak orang lain. Jadi bukan hanya kita saja yang memiliki hak, namun orang lain juga memiliki hak. Dan kita sebagai pengguna digital harus menghormati apa-apa yang mereka berikan, mulai dari partisipasi dan aktivitas mereka di dunia digital. Lalu yang kedua adalah kewajiban menjaga keamanan data pribadi. Tidak habis-habis untuk memperingatkan bahwa data pribadi itu penting ya teman-teman. Privasi itu adalah hal yang sangat penting di dunia digital sekarang. Jadi kita memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi kita dan data pribadi orang lain. Jangan sampai tersebar dan jangan sampai jatuh ke tangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah tidak menyebarkan informasi yang berisikan hoax atau konten-konten yang tidak benar adanya. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari berbagai macam hal, berbagai macam tempat, berbagai macam platform, kita harus mencari tahu lebih dalam untuk sebelum kita menyebarkan secara luas lagi. Agar apa? Agar kita terhindar dari informasi palsu atau hoax dan berdampak kepada teman-teman yang lain. Jadi kita nggak mau kan kita terkena kasus gara-gara pencemaran informasi negatif. Lalu yang keempat adalah hak kewajiban untuk menghormati hukum yang berlaku. Kita juga harus tidak hanya di dunia real life saja, namun di dunia maya kita juga harus wajib untuk menghormati hukum yang berlaku. Lalu yang terakhir ada kewajiban untuk berperilaku etis di dunia maya. Jadi sebagai masyarakat Indonesia kita juga harus dikenal baik sebagai masyarakat yang sopan, bukan hanya di dunia nyata, namun di dunia maya. Jadi teman-teman, kita harus menjaga ketikan, etika, dan penggunaan bahasa ketika kita di dunia maya. Karena di dunia maya kita bisa bertemu dengan berbagai macam orang dan berbagai macam daerah. Tidak hanya di daerah Indonesia saja, namun di daerah luar negeri. Jadi alangkah baiknya kita menjaga nama baik Indonesia agar terus terjaga. Mungkin segitu saja penjelasan tentang berkewarganegaraan digital, hak dan kewajibannya apa saja. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.